Wahai jiwa yang terpilih, dengarkan dengan saksama dan buka hatimu sepenuhnya. Bayangkan sejenak kamu tengah duduk dalam keheningan malam. Langit di atasmu kelam, tak ada satupun bintang bersinar. Namun tiba-tiba, dada ini bergetar bukan karena takut, tapi karena sebuah kekuatan agung yang tak terlihat sedang mendekat. Sebuah sinyal spiritual yang begitu dalam dan kuat, mengisyaratkan bahwa ada hal besar yang akan segera terjadi. Percayalah, semesta tidak pernah keliru dalam memilih waktu, dan hari ini bukanlah hari yang biasa. Ini adalah titik awal, permulaan dari gelombang energi kelimpahan terbesar yang pernah ada dalam hidupmu. Ada sesuatu yang sedang ditulis ulang di langit nasibmu, dan angka yang tercatat di sana bukan sembarangan. Ini adalah angka miliar, sebuah angka yang bukan hanya tentang materi tapi tentang peluang untuk mengubah sejarah, mengangkat harkat keluargamu, dan menciptakan warisan yang dikenang lintas generasi. Dan sungguh, bukan kebetulan kamu menemukan pesan ini sebelum 12 Juli 2025. Semesta bekerja dalam senyap, namun selalu tepat waktu. Apa yang kamu dengar ini bukan ramalan kosong. Ini adalah panggilan jiwa. Suara batin dari takdir yang ingin kamu sadari bahwa kekayaan besar, tanggung jawab luhur dan peran penting dalam kehidupan sedang menuju kepadamu. Tapi mungkin dalam hatimu muncul pertanyaan, mengapa aku? Kenapa sekarang? Apa mungkin kekayaan sebesar itu datang padaku? Wahai jiwa terpilih, jawabannya bukan terletak pada siapa kamu hari ini, tetapi pada siapa kamu sedang dipersiapkan untuk menjadi. Energi 12 Juli 2025 adalah momentum langka, gelombang spiritual yang hanya bisa ditangkap oleh mereka yang telah terjaga dan siap menerima panggilan semesta. Jika belakangan ini hidup terasa seperti dihantam badai, ketahuilah, itu bukan kehancuran, melainkan penataan. Badai tidak datang untuk merusak tapi untuk membersihkan jalur dari segala penghalang yang selama ini membatasi datangnya, rezeki dan keberlimpahanmu. Kini tanyakan kepada dirimu sendiri dengan jujur, apakah kamu cukup berani untuk menyambut takdirmu? Ataukah kamu akan melewatkan kesempatan ini, sebagaimana banyak orang yang akhirnya tenggelam dalam keraguan dan penyesalan? Ingatlah, video ini adalah kunci, dan kamu baru saja menyalakan pintu menuju perubahan besar dalam hidupmu. Jangan abaikan satu detik pun, karena satu langkah yang keliru bisa membuatmu kehilangan momen yang telah menantimu sejak awal perjalanan hidupmu. Bersiaplah, karena yang akan datang bukan sekadar kekayaan, tapi misi suci, peran besar, dan takdir agung yang akan menjadikan namamu sebagai cahaya bagi banyak jiwa lainnya. Ini bukan tentang uang semata. Ini tentang peralihan hidup menuju sesuatu yang jauh lebih dalam dan bermakna. Sebelum kita melangkah lebih jauh, bantu agar pesan ini menjangkau lebih banyak jiwa terpilih yang lain. Tekan tombol like pada video ini, klik subscribe agar kamu tidak tertinggal pesan berikutnya, dan tuliskan angka 99 di kolom komentar sebagai tanda bahwa kamu telah siap menerima limpahan miliar yang telah disiapkan oleh semesta. Ribuan jiwa dari berbagai penjuru Nusantara telah merasakan getaran yang sama. Sekarang giliranmu, jangan tunda lagi. Mari kita mulai. Bab 1. Kamu mengalami krisis sebelum 12 Juli. Jika beberapa waktu terakhir kamu merasa hidup seperti diaduk-aduk, seperti dihantam ombak dari segala arah, jangan buru-buru menganggap itu sebagai hukuman atau kemunduran. Justru, sebaliknya, badai ini adalah pertanda bahwa semesta sedang membentukmu ulang. Jiwa yang akan menerima takdir besar tidak mungkin datang dengan kondisi lama. Seluruh pola pikir, energi, bahkan struktur emosimu harus dirombak total agar mampu menampung berkat yang luar biasa. Dalam keheningan air mata, dalam tekanan situasi yang tak terduga, sesungguhnya ada tangan Tuhan yang sedang bekerja mengangkat semua yang tidak sejalan dengan misi jiwamu. Ini bukan masa kehancuran, ini masa pemurnian. Seperti benih yang harus terkubur dalam tanah gelap sebelum tumbuh. Kamu pun sedang ditanam, bukan dikubur. Rasa lelah, kesendirian, atau ketidakpastian yang kamu alami adalah gerbang menuju kepekaan ilahi. Semakin kamu hancur, semakin kamu jujur dengan dirimu sendiri. Dan ketika kamu sudah jujur, kamu menjadi wadah yang siap menerima petunjuk dari dimensi lebih tinggi.
Tuhan tidak menitipkan kekuatannya pada jiwa yang masih menggenggam dunia dengan penuh rasa takut. Dia memilih mereka yang bersedia melepas kendali, berserah sepenuh hati, dan tetap berjalan walau tidak tahu kemana. Maka jika sebelum tanggal 12 Juli ini kamu merasa hidupmu seperti sedang diuji habis-habisan, ketahuilah itu karena takdir besarmu sudah sangat dekat. Ini bukan ujian untuk menghancurkanmu. Ini penyelarasan terakhir agar kamu layak menyatu dengan frekuensi kelimpahan yang sudah menunggumu. Apapun yang kamu alami belakangan ini, konflik batin, pertentangan dalam relasi, ketidakpastian finansial, bahkan kegagalan beruntun, semua itu sedang membuka jalur baru yang tak bisa kamu masuki jika masih membawa beban lama. Semesta tidak akan membuka gerbang berikutnya sampai kamu melepaskan hal-hal yang tidak lagi cocok dengan versi dirimu yang baru. Maka daripada bertanya, kenapa semua ini terjadi padaku, ubahlah pertanyaannya menjadi apa yang sedang dilahirkan dalam diriku. Karena hanya dengan begitu kamu bisa melihat bahwa semua penderitaan ini adalah tanda bahwa takdir besar sedang disusun. Langit tidak tinggal diam. Ia menunggu saat yang tepat untuk meledakkan berkat ke dalam hidupmu. Dan saat itu bisa jadi lebih dekat dari yang kamu pikirkan. Air dalam mimpi melambangkan pembersihan, baik dari trauma masa lalu, keyakinan terbatas, maupun energi negatif yang pernah melekat padamu. Saat kamu bermimpi air, terutama yang tenang atau mengalir jernih, itu pertanda bahwa jiwamu sedang dimurnikan agar bisa menerima aliran ilahi dengan lebih bersih dan kuat. Ini adalah proses penyucian spiritual yang hanya diberikan kepada mereka yang telah siap naik ke level jiwa berikutnya. Bab 2. Kamu bermimpi emas. Jika kamu bermimpi emas, perhatikan baik-baik. Emas adalah simbol nilai, warisan, dan kekayaan sejati. Ketika simbol ini muncul dalam mimpi, itu menandakan bahwa kamu sedang diingatkan siapa dirimu yang sesungguhnya, berharga, mulia, dan membawa cahaya yang tak ternilai bagi dunia. Mimpi tentang emas seringkali datang pada mereka yang akan diaktifkan dalam misi finansial dan spiritual secara bersamaan. Kamu tidak akan lagi mencari nilai dari luar karena Tuhan sedang menunjukkan bahwa nilaimu sudah ada sejak awal. Sekarang waktunya kamu berdiri dengan kesadaran penuh akan kekayaan batin yang kamu miliki dan mulai bergerak sebagai pribadi yang tahu bahwa dia memang ditakdirkan untuk memegang tanggung jawab besar dalam membawa kebaikan melalui kelimpahan. Bab 3. Kamu bermimpi cahaya. Dan ketika kamu bermimpi cahaya, itu adalah salah satu bentuk komunikasi paling suci dari alam spiritual. Cahaya adalah energi ilahi murni yang menandakan bahwa kamu sedang dibimbing, dilindungi, dan diarahkan. Mimpi ini muncul ketika jalan hidupmu sedang naik level. Ini adalah tanda bahwa kamu telah melewati gelap dan sekarang sedang dibawa menuju terang. Cahaya dalam mimpi adalah panggilan untuk tidak lagi ragu karena ada kekuatan besar yang berjalan bersamamu. Kamu tidak sendirian. Energi terang ini akan membukakan wawasan, memperkuat intuisi, dan mengarahkanmu tepat ke jalur kelimpahan yang sudah ditetapkan bagimu sejak awal jiwa ini diturunkan ke bumi. Kini saatnya percaya mimpi itu bukan sekadar pesan. Ia adalah konfirmasi bahwa hidupmu sedang diatur untuk sesuatu yang jauh lebih besar. Bab 4. Kamu mendapat banyak penolakan dan pengkhianatan. Ketika kamu mulai mendapat banyak penolakan, dijauhi tanpa alasan, atau dikhianati oleh orang-orang yang pernah kamu percaya, itu bukan karena kamu gagal, melainkan karena kamu sedang dipisahkan. Tuhan sedang menyingkirkan mereka yang tidak mampu ikut dalam babak baru kehidupanmu. Orang-orang yang mengkhianatimu bukan sedang menjatuhkanmu. Mereka sedang dipakai sebagai alat ilahi untuk memotong ikatan lama yang tidak lagi selaras dengan panggilan jiwamu. Proses ini memang menyakitkan, tapi sangat suci. Karena sebelum kamu bisa berdiri di tempat yang lebih tinggi, kamu harus dibersihkan dari beban dan hubungan yang hanya menghambat pertumbuhanmu. Ini bukan penolakan. Ini adalah seleksi spiritual. Seringkali kita merasa terluka karena ditinggalkan oleh mereka yang kita perjuangkan. Tapi lihat lebih dalam. Setiap kehilangan itu justru mendekatkanmu pada versi dirimu yang lebih sejati. Tuhan
tahu siapa yang benar-benar mendoakanmu dalam diam dan siapa yang hanya dekat karena nyaman atau keuntungan sesaat. Maka ketika kamu tiba-tiba merasa kesepian, itu bukan karena kamu tidak layak dicintai. Justru karena kamu sedang dikosongkan agar bisa diisi dengan hubungan yang murni, tulus dan surgawi. Jiwa yang akan diberkati besar harus dikelilingi oleh orang-orang yang mampu menangani cahaya itu. Bukan mereka yang iri, takut, atau ingin mengendalikannya. Naiknya level kehidupanmu secara energi memang tak selalu diiringi oleh sorak-sorai dari lingkungan sekitarmu. Terkadang ia datang bersamaan dengan pengkhianatan, fitnah, bahkan kesendirian yang menusuk. Tapi percayalah, ini tanda bahwa kamu sedang dibawa naik dan tidak semua orang bisa ikut. Semakin kamu dekat dengan takdirmu, semakin kecil lingkaranmu. Tuhan sedang menyederhanakan jalanmu, menghapus distraksi dan memperkuat inti dirimu. Maka jangan kejar mereka yang pergi. Jangan sesali mereka yang menusuk dari belakang. Karena saat panggilan jiwamu diaktifkan, kamu akan dipertemukan dengan mereka yang datang bukan untuk mengambil, tapi untuk membangun bersama. Ini bukan akhir. Ini adalah titik awal naiknya dirimu ke wilayah kehidupan yang jauh lebih tinggi. Bab 5. Kamu tidak lagi takut hidup sederhana. Ketika kamu mulai merasa damai meski hidup tanpa kemewahan, saat kamu tidak lagi gelisah melihat orang lain lebih sukses secara kasat mata, itu tandanya kamu telah memasuki kesadaran jiwa yang lebih tinggi. Jiwa yang telah melewati banyak badai akan sampai pada satu titik di mana ia tidak lagi mencari pengakuan dari luar. Kamu mulai menemukan makna dalam keheningan, bukan dalam sorotan. Kamu mulai bersyukur atas nasi hangat dan rumah sederhana. Bukan karena kamu pasrah, tapi karena jiwamu sudah paham. Nilai hidup bukan terletak pada jumlah benda yang kamu miliki, melainkan pada kedalaman rasa yang kamu bawa. Inilah tanda bahwa kamu telah melepaskan ego dan membuka jalan bagi kekayaan sejati masuk tanpa batas. Energi penerimaan ini sangat kuat saat kamu berhenti melawan alur, berhenti membandingkan dan mulai menerima hidup dengan sepenuh hati. Semesta meresponsmu dengan cara yang mengejutkan. Keikhlasanmu menciptakan frekuensi rendah hati yang sangat langka. Dan justru dari sinilah kelimpahan mulai mengalir tanpa kamu paksa. Banyak orang mengejar kekayaan dari tempat kekurangan, tapi kamu sekarang berbeda. Kamu mengundang kekayaan dari tempat kelimpahan batin. Tidak ada lagi rasa malu hidup sederhana, karena kamu tahu, kesederhanaan ini bukan kekurangan, tapi panggung awal yang sedang disiapkan Tuhan untuk loncatan yang besar. Kekayaan besar hanya bisa dititipkan pada jiwa yang tidak diperbudak oleh keinginan. Dan disinilah letak kekuatanmu, sekarang, dalam kesadaran baru bahwa kamu bisa bahagia tanpa harus memiliki segalanya. Inilah jiwa yang telah matang. Kamu tidak iri pada dunia karena kamu tahu apa yang kamu miliki jauh lebih dalam dari apa yang bisa dibeli. Dan justru karena itu, dunia mulai datang kepadamu. Berkah demi berkah mulai berdatangan bukan karena kamu mengejar, tapi karena kamu pantas. Ketika hati telah cukup luas untuk menerima hidup dalam bentuk apapun, saat itulah hidup mulai memberimu segalanya. Maka jika hari ini kamu bisa tersenyum dalam kesederhanaan, itu bukan akhir cerita. Itu adalah pintu diam-diam yang sedang terbuka menuju kelimpahan yang tak terduga. Bab 6, 12 Juli 2025, Portal Energi Finansial terbuka. Tanggal 12 Juli 2025 bukanlah hari biasa. Berdasarkan banyak kalender energi, peta vibrasi semesta, dan sinkronisasi numerologi ilahi, hari itu adalah portal keberuntungan ganda. 10 simbol awal baru, dan kekuatan maskulin bertemu dengan 7 simbol kebijaksanaan spiritual dan keberuntungan ilahi. Ditambah tahun 2025 yang memiliki frekuensi perubahan besar dan aktivasi misi jiwa, maka kombinasi ini menciptakan getaran kosmis yang sangat kuat di bidang keuangan. Selama 72 jam sebelum dan sesudah tanggal itu, terjadi pembukaan energi finansial yang luar biasa seperti jendela langit yang dibuka untuk mengunduh peluang, ide, inspirasi, dan kelimpahan materi ke dalam hidup mereka yang telah siap secara batin. Ini bukan mitos, ini adalah momentum surgawi. Namun tidak semua orang bisa mengakses portal ini, hanya jiwa-jiwa yang telah selaras yang telah menjalani proses pembersihan, penguatan mental,
dan penyelarasan niat yang akan mampu menyerap frekuensinya. Jika akhir-akhir ini kamu merasa diguncang, diuji, bahkan ditarik keluar dari zona nyamanmu, itu karena jiwamu sedang dipersiapkan untuk menerima aktivasi ini. Portal ini bukan hanya tentang uang, tetapi tentang tanggung jawab. Karena yang diterima bukan sekadar materi, tapi juga arah baru dalam hidup, relasi baru yang membawa peluang, dan dorongan ilahi untuk bergerak lebih besar dari sebelumnya. Energi ini akan menyala pada mereka yang memiliki kesiapan batin dan keberanian untuk bertindak sesuai bimbingan Tuhan. Maka jangan anggap enteng tanggal ini. Persiapkan dirimu bukan hanya dengan doa, tapi juga dengan kejelasan, niat, dan kesiapan mental. Luangkan waktu untuk menyendiri, menulis tujuanmu, menenangkan pikiran, dan membuka hati. Semesta sedang menunggu siapa yang akan siap menerima tugas barunya. Dan jika kamu merasa kata-kata ini mengguncang sesuatu dalam dadamu, itu pertanda bahwa kamu adalah salah satu dari sedikit jiwa yang telah dipanggil untuk menerima aktivasi energi finansial ini. Kamu tidak harus sempurna. Kamu hanya perlu bersedia percaya. Karena ketika portal ini terbuka dan kamu menyambutnya dengan kesadaran penuh, hidupmu bisa berubah sekejap. Tidak karena sihir, tapi karena kamu akhirnya menyatu dengan alur kekayaan yang memang ditulis untukmu sejak awal. Bab 7. Kamu merasa waktu semakin cepat. Jika belakangan ini kamu merasa waktu bergerak lebih cepat, hari-hari berlalu seperti kilat, minggu terasa seperti hari, dan 1 bulan seperti satu kedipan mata, itu bukan ilusi. Itu adalah salah satu gejala percepatan energi spiritual yang sedang terjadi di sekitarmu. Alam semesta sedang menggiringmu lebih cepat menuju takdirmu. Ini bukan karena kamu terburu-buru, tapi karena jalur kehidupanmu sedang diatur ulang agar kamu sampai ke tujuan lebih cepat dari yang diperkirakan. Waktu akan terasa padat, tapi bukan untuk membuatmu lelah, melainkan agar kamu sadar momen ini sangat berharga dan kamu sedang dipacu untuk berada tepat di tempat yang ditentukan Tuhan dalam blueprint jiwamu. 12 Juli 2025 percepatan waktu ini adalah tanda bahwa rezeki besar, perubahan besar, dan pertemuan penting sudah sangat dekat. Energi semesta bekerja seperti gelombang yang mendorong kapalmu agar tidak terlalu lama tertinggal. Itulah sebabnya kamu mungkin merasa banyak hal. Tiba-tiba ada peluang, tiba-tiba ada perpisahan, tiba-tiba ada dorongan kuat untuk berubah. Ini semua adalah bagian dari mekanisme ilahi yang akan membawa kamu melompat secara drastis. Bukan hanya secara finansial, tetapi juga secara mental dan spiritual. Waktu yang dulu terasa lambat karena kamu masih belajar dan bertumbuh, kini dipercepat karena semua sudah cukup kuat untuk menopang berkat besar yang akan datang. Kamu tidak sedang tertinggal, justru kamu sedang diantar. Dan karena percepatan ini bersifat ilahi, kamu tidak perlu tahu semua langkah ke depan. Yang penting sekarang adalah kamu peka terhadap intuisi, tidak menunda saat diberi dorongan, dan menjaga hatimu tetap bersih dari keraguan. Percaya bahwa jika waktu dipercepat, maka keberhasilan pun akan dipercepat. Rezeki yang dulunya butuh bertahun-tahun bisa datang hanya dalam hitungan hari. Ini bukan keajaiban acak. Ini adalah jawaban atas kerja batinmu selama ini. Maka bersiaplah, tetap fokus dan sadari bahwa kamu sedang berada di lorong waktu spiritual yang akan mengantarmu ke kehidupan yang selama ini hanya bisa kamu doakan dalam diam. Babam menjadi magnet bagi orang baru dan tawaran aneh. Ketika kamu mulai memasuki frekuensi kelimpahan, tanda-tandanya sering datang secara misterius. Dan salah satu tanda paling mencolok adalah munculnya orang-orang baru yang datang membawa tawaran aneh, tak terduga atau terasa kebetulan. Mungkin ada yang tiba-tiba menawarkan kerjasama, proyek, bisnis, atau bahkan memberikan hadiah tanpa alasan jelas. Di dunia biasa ini mungkin dianggap sebagai hal remeh. Tapi dalam dunia energi spiritual, ini adalah sinyal bahwa alam semesta sedang bekerja lewat tangan manusia. Setiap tawaran itu bisa jadi adalah bagian dari rangkaian besar rantai rezeki senilai 900 miliar yang sedang dikirimkan kepadamu secara bertahap. Tuhan jarang menjatuhkan rezeki langsung dalam bentuk final. Dia memberikannya dalam bentuk potongan-potongan kecil yang harus kamu terima dengan hati terbuka dan intuisi yang tajam. Banyak orang melewatkan rezeki besar karena mereka terlalu cepat menolak sesuatu yang terlihat tidak sesuai.
Padahal, yang terlihat sederhana bisa jadi adalah kunci yang membuka gudang berkat di belakangnya. Jangan nilai peluang hanya dari bungkus luarnya. Uji doa, rasakan dalam keheningan, dan lihat apakah hatimu merasa tertarik meski logikamu ragu. Semesta tidak bekerja dengan cara duniawi. Ia menyamarkan harta dalam bentuk hubungan baru. Kerja sama kecil, bahkan obrolan ringan di tempat yang tidak kamu duga. Ketika kamu mulai menjadi magnet bagi orang-orang baru dan kejadian tak lazim, itu bukan tanda bahaya. Itu tanda bahwa aliran energi besar sedang bergerak mendekat dan kamu sebagai jiwa terpilih diminta untuk peka, bukan takut. Karena bisa jadi satu pesan WhatsApp hari ini, satu komentar di media sosial, satu ajakan ngobrol yang terlihat biasa adalah pintu awal dari jaringan yang akan membawamu kepada terobosan finansial terbesar dalam hidupmu. Jangan buru-buru menolak, jangan abaikan dengan alasan tidak penting. Segalanya punya alasan spirit. Dan jika hatimu bisa membedakan mana yang ilahi dan mana yang ilusi, kamu akan tahu kapan harus berkata ya. Meski belum mengerti semuanya, Tuhan sedang menyusun puzzle rezekimu dari arah yang tidak kamu duga. Dan satu persatu kepingan itu sedang datang dalam bentuk yang sangat manusia, hanyalah jangan tertutup. Karena mungkin saja rezeki 900 miliar itu sedang menunggu kamu berkata, "Aku siap menerimanya." Babu mengalami kejadian aneh, tapi nyata saat kamu mulai melihat angka-angka berulang seperti 11, 2,222, 7,2,7, atau 9,9, dan mengalami kejadian-kejadian kecil yang terasa aneh tapi nyata seperti menemukan uang receh di jalan, tiba-tiba dipanggil namamu tanpa alasan, atau bermimpi simbol-simbol spiritual. Itu semua bukan kebetulan. Itu adalah kode bahasa semesta. Getaran yang dikirim khusus untuk memberitahumu bahwa sistem rezekimu sedang aktif dan pintu-pintu takdir mulai terbuka. Angka-angka itu bukan hanya angka. 1,1 adalah portal energi baru. 7,7 adalah keberuntungan spiritual. 9,9 adalah akhir dari siklus lama. Ketika kamu melihat mereka berulang-ulang, itu tanda bahwa kamu sedang disinkronkan secara halus ke jalur kehidupan yang lebih tinggi. Bahkan hal sekecil menemukan uang logam di tempat aneh seperti di meja kerja, kantong lama, atau jalanan sepi, itu bukan hanya tentang nilai uangnya, tapi tentang pesan di baliknya. Semesta sedang menunjukkan bahwa aliran materi mulai bergerak ke arahmu. Uang kecil adalah representasi energi besar yang akan segera datang. Kamu seperti sedang diuji. Apakah kamu cukup sadar untuk melihat tanda-tanda kecil sebelum diberi yang besar? Jiwa yang mampu menghargai kode semesta akan diberi kunci utama pintu rezeki. Maka jangan anggap ringan setiap peristiwa kecil yang muncul tanpa logika. Justru di balik keanehan, itulah tersembunyi konfirmasi bahwa kamu sedang di jalur yang benar. Saat kamu peka terhadap tanda-tanda ini, kamu sedang memperkuat frekuensi penerimaan. Semakin kamu memperhatikan dan menghargainya, semakin deras aliran energi kelimpahan yang datang. Ingat, semesta tidak bekerja lewat megafon. Ia berbisik. Ia mengirimkan simbol, perasaan tiba-tiba, angka berulang, bahkan lagu yang seolah berbicara padamu. Semua itu adalah respon terhadap doa-doamu. Kamu tidak sedang berhalusinasi, kamu sedang dituntun. Dan semakin kamu percaya, semakin cepat sinyal rezeki ini berubah menjadi kenyataan nyata dalam hidupmu. Ini bukan mimpi. Ini adalah awal dari manifestasi besar yang sudah lama menunggumu di balik tabir realitas. Kamu sedang diawasi oleh cahaya, dijaga, dibimbing, dan dituntun menuju kelimpahan yang sebenarnya telah menunggumu, bahkan jauh sebelum kamu dilahirkan. Kini kamu sampai di bab ke-13, dan kamu menemukan video ini. Ketahuilah, kamu tidak sedang tersesat di dunia maya. Ini bukan kebetulan. Kamu juga tidak sedang iseng membuka video acak. Jika video ini muncul di hadapanmu, apalagi pada waktu yang sangat dekat dengan tanggal 12 Juli 2025, itu adalah panggilan jiwa. Bukan hasil algoritma, melainkan bagian dari rancangan ilahi. Tidak ada sistem yang lebih presisi dari kehendak Tuhan. Semesta tengah menyusun pertemuan ini sebagai bagian penting dari aktivasi takdirmu. Jiwa yang lama diam kini dibangunkan. Kamu tidak salah tempat. Kamu datang tepat waktu.
Karena hanya jiwa-jiwa yang siap yang akan dipertemukan dengan pesan seperti ini, tepat sebelum gerbang energi besar dibuka. Video ini bukan sekadar informasi biasa, ini adalah konfirmasi spiritual. Semua yang telah kamu lewati, ujian berat, penolakan tanpa alasan, ketenangan yang tak lazim, hingga kemunculan angka-angka dan ide-ide aneh, semua itu membawa pesan yang sama. Waktumu telah tiba. 12 Juli 2025. Bukan hanya tanggal yang tertulis di kalender. Ia adalah titik temu antara masa lalu penuh proses dan masa depan yang siap memelukmu dengan kelimpahan. Sekarang kamu sadar, kamu bukan korban hidup. Kamu adalah tokoh utama dalam skenario ilahi yang sedang bergerak menuju babak baru. Apa yang dulu kamu tunggu kini sedang menunggumu. Ini waktunya melangkah dengan kesadaran penuh. Jangan biarkan keraguan mencuri momen ini. Jangan izinkan logika memadamkan cahaya yang bergetar di dalam hatimu. Jika jiwamu bergetar saat mendengar kata-kata ini, itu tandanya ada bagian dalam dirimu yang mengenali kebenaran ini. Renungkan dan bersiaplah, karena sejak kamu menemukan video ini, hidupmu tidak akan pernah lagi sama. Kamu sedang dipanggil, dipersiapkan, diutus untuk menerima dan menyebarkan cahaya dalam bentuk kelimpahan, kebijaksanaan, dan pengaruh positif. 12. Juli bukan akhir, tapi awal dari kehidupan yang telah kamu doakan diam-diam selama ini. Dan kini, semesta menjawabnya dengan lantang. Inilah waktumu. Jiwa yang terpilih, dengarkan dengan hati yang paling dalam. Ini bukan soal mengejar kekayaan lahiriah semata. Bukan pula tentang sekadar mengumpulkan materi untuk memenuhi ego duniawi. Apa yang sedang kamu kejar adalah sesuatu yang jauh lebih tinggi nilainya. Sebuah misi suci, tugas mulia yang ditanamkan jauh sebelum tubuhmu terbentuk di dunia ini. Ini adalah perjalanan menuju panggilan jiwamu yang sesungguhnya. Angka yang mungkin terdengar mustahil bagi akal, 900 miliar itu bukan sekadar imajinasi kosong. Itu bukan angka yang hadir dari mimpi liar tanpa arah. Itu adalah simbol dari kekuatan besar, alat perubahan yang telah disiapkan bagimu untuk mengubah alur kehidupan, tidak hanya untuk dirimu sendiri, tapi untuk mengangkat harkat seluruh garis, keturunanmu, bahkan generasi yang akan datang. Rezeki besar itu bukan untuk dibanggakan, tapi untuk dijalankan sebagai amanah. Ia datang bukan hanya membawa kemewahan, tapi juga tanggung jawab dan pengabdian. Semesta telah lama menunggu kesadaranmu, bangkit. Dunia telah menanti langkahmu. Kini tibalah saatnya kamu menyadari siapa dirimu sebenarnya. Kamu bukan jiwa biasa, kamu adalah pembawa cahaya, penerus misi ilahi yang dipercayakan melalui darah dan doa leluhurmu. Kamu adalah jawaban atas harapan dan jeritan mereka yang dahulu berjuang tanpa pernah sempat melihat hasilnya. Kini, tugas itu diwariskan padamu. Lalu, pertanyaannya adalah, sampai kapan kamu akan terus menunda kebangkitanmu? Berapa banyak alasan lagi yang akan kamu ciptakan untuk membenarkan rasa takut dan keraguan dalam dirimu? Berapa kali lagi kamu akan meyakinkan hatimu bahwa kamu belum cukup layak, padahal semesta sudah menyatakan kamu siap sejak lama? Tugas agungmu telah menanti di gerbang takdir. Dan hari ini, saat pesan ini sampai kepadamu, bukanlah sebuah kebetulan. Ini adalah panggilan. Hari ini adalah hari pengukuhan. Hari di mana kamu menyatakan dengan penuh kesadaran, aku tidak akan lagi mengecilkan diri. Aku tidak akan lagi menyangkal panggilanku. Hari ini kamu membuka tangan dan hatimu untuk menerima apa yang telah menjadi hak suci jiwamu, kekayaan, yang tidak sekadar berwujud materi, tapi juga kekuatan untuk menebar manfaat bagi bumi dan penghuninya. Angka 900 miliar bukan muncul secara acak, ia adalah angka sakral, bagian dari cetak biru jiwamu yang telah ditetapkan sejak awal perjalanan rohmu. Ia datang bersamaan dengan misi, bukan tanpa sebab. Ia tidak akan jatuh ke tangan yang salah, karena Tuhan tidak pernah salah dalam memilih utusannya. Jika hatimu sudah siap menerima semua ini, maka lakukan tanda penerimaan itu secara lahir dan batin. Tunjukkan bahwa kamu telah membuka ruang,
Tunjukkan bahwa kamu tidak ingin lagi tertinggal dalam arus pesan-pesan suci yang terus mengalir dari langit. Tuliskan dalam hatimu dan jika perlu dalam kata-kata, aku siap menerima miliar demi miliar, dan aku siap menjalankan tugas spiritualku tanpa ragu. Bagikan pesan ini kepada jiwa-jiwa lain yang kamu tahu sedang berada di ambang kebangkitan, agar mereka pun tak tertinggal dalam gelombang besar perubahan ini. Sebab saat kamu membagikan pesan kebenaran, kamu sedang membuka pintu rezeki yang jauh lebih besar dari yang bisa kamu bayangkan. Kamu sedang menjadi saluran Tuhan untuk menghidupkan kembali cahaya di jiwa-jiwa lain. Ingat, ini bukan penutup. Ini bukan akhir cerita. Ini adalah awal dari sebuah perjalanan agung yang akan membawamu menuju kemuliaan hakiki. Perjalanan yang penuh tantangan tapi juga penuh cahaya dan keberkahan. Jangan tunda, jangan ragu, jangan mundur, karena Tuhan tidak pernah salah memilih utusannya. Jika panggilan ini telah mengetuk hatimu, maka percayalah, ini waktumu. 12 Juli 2025 bukan sekadar tanggal. Ia adalah momentum yang telah dituliskan dalam almanak takdirmu. Energinya telah bergerak mendekat. Sambutlah dengan penuh kesadaran, dengan keberanian, dan dengan ketulusan hati yang paling murni.